Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan, video pembedahan kelinci untuk metode pengobatan terapi kelinci, yaitu atas nama pasien inisial UAA dari Karawang, Jawa Barat. Sebentar, didekatkan dulu kameranya biar dekat dulu. Ya, kita kuliti dulu kelincinya, bahwa mengobati penyakit itu ada dua metode, dua jalan, yaitu pengobatan secara zahiriyah dan pengobatan secara batiniah. Pengobatan zahiriyah adalah pengobatan ilmiah, seperti halnya pengobatan minum obat, minum jamu, minum herbal, pengobatan dipijat, refleksi, bekam, dan pengobatan zahiriyah lainnya. Kemudian ada metode pengobatan batiniah, yaitu pengobatan dengan batin, dengan kebatinan, dengan energi doa. Seperti metode pengobatan terapi kelinci ini adalah metode terapi batiniah namanya, yaitu metode pengobatan dengan doa. Untuk metode terapi batiniah yang kami amalkan ini, yang kami aplikasikan ini, ada dua macam, yaitu metode terapi kelinci dan metode terapi kambing. Terapi kelinci adalah memindahkan penyakit ke binatang kelinci atas izin Allah, dan kalau terapi kambing itu memindahkan penyakit ke kambing atas izin Allah. Namun dari tahun 2006 yang lalu sampai sekarang, pasien-pasien kami memilihnya dengan binatang kelinci, yaitu terapi kelinci. Maka demi kemanfaatan dan kemaslahatan umat, maka yang kami terapkan adalah terapi kelinci, yaitu memindahkan penyakit ke binatang kelinci atas izin Allah. Kemudian ini nanti kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Nanti dicek di bagian luar sini, sama di bagian dalam, di organ dalamnya juga nanti dicek. Nah, mulai kita cek. Ya, kita cek. Ini contoh di sebelah sini. Nah, ini penyakit ini. Ini namanya gelembung masuk angin namanya. Nah, ini yang berbusa seperti ini. Ini juga ini banyak sekali ya. Sampai sini juga banyak sekali. Ini namanya gelembung masuk angin. Gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama, terus tidak bisa keluar. Akhirnya masuk angin tersebut jadilah gelembung-gelembung seperti ini, yang melekat dengan daging, melekat dengan kulit. Maka biasanya gelembung masuk angin ini, misalkan dikerik, ini juga ada gelembung masuk angin ya, misalkan dikerik punggungnya, itu biasanya tidak mempan, karena yang namanya dikerik itu menghilangkan masuk angin yang masih baru, yang masih 1 hari 2 hari. Namun kalau gelembung masuk angin, yaitu masuk angin yang sudah sangat lama sekali bersarang di tubuh pasien, itu biasanya dikerik tidak mempan. Namun insya Allah bismillah, lewat energi doa terapi kelinci ini, insya Allah ini mempan atas izin Allah. Bismillah, ini gelembung masuk anginnya kepindah ke kelinci atas izin Allah. Ini sebelah sini juga, bahwa gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan banyak terjadinya banyak penyakit. Gelembung masuk angin bisa menyebabkan demam, badan lemas, bisa menyebabkan mudah masuk angin, bisa menyebabkan mudah meningkatnya cairan asam pada lambung, bisa menyebabkan imunitas sistem kekebalan tubuhnya turun, juga bisa menyebabkan
sistem darahnya tidak stabil, tensi darahnya tidak stabil, juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Makanya ketika orang masuk angin itu sendi tulangnya kan linu, karena memang masuk angin itu bisa menyebabkan sendi-sendi tulangnya mengering pelumasnya. Nah ini contoh di belakang ini ya, ini merah-merah ini adalah mengeringnya pelumas pada sendi tulang ini. Nah ini sendi-sendi tulangnya mengering sehingga terjadi merah-merah seperti ini. Ini sendi tulang di bagian ini ya. Mohon maaf di sekitar di atasnya pantat itu, di atasnya bokong itu sekitar ini. Mohon maaf. Ini di sekitar itu ya. Atau bahasa Jawanya itu boyok. Di sekitar itu. Kemudian bahwa bismillah, mudah-mudahan gelembung masuk angin yang mudah-mudahan gelembung masuk angin ini kepindah-pindah ke kelinci, kemudian mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang seperti ini. Ini kan ada merah-merah kecil, ini juga mengeringnya pelumas pada sendi tulang, ini merah-merah kecil. Dan mudah-mudahan gelembung masuk angin dan kerusakan pada sendi tulang ini bismillah kepindah-pindah ke kelinci, sehingga pasien berangsur-angsur disembuhkan dari gelembung masuk angin, dari mengeringnya pelumas pada sendi tulang. Mudah-mudahan hilang semuanya penyakit-penyakitnya. Kemudian dicek lagi di bagian yang lain. Kita coba di sini. Ini di belakang kepala ya. Nah, ini di belakang kepala ada penyumbatan darah. Jadi garis-garis merah ini penyumbatan darah. Bahwa di sini di punggung, di leher belakang, di kepala belakang itu kan ada saluran darah. Di sini banyak yang namanya hormon kortisol atau sampah-sampah pada hormon kortisol atau sampah pada darah yang sering naik ke atas, naik ke bagian leher dan kepala belakang. Nah, sama-sama itu yang bikin terjadinya penyumbatan pembuluh darah seperti ini, sehingga bisa menyebabkan punggung sama leher pegel-pegel, sakit kepala, kemudian bisa menyebabkan darah tinggi, bisa menyebabkan kolesterolnya mudah naik juga. Kemudian tentunya hal yang seperti ini bisa menyebabkan cenderung lebih emosional seperti itu ya, karena memang sebelah sininya kurang sehat. Makanya terkenalnya kan kalau orang darah tinggi itu kan mudah marah misalkan gitu ya. Itu mungkin lebih tepatnya adalah emosional. Emosional itu bermacam-macam, bisa marah, bisa sedih seperti itu. Intinya kesehatan di area sini terganggu, entah itu hasilnya emosional ataupun tidak emosional. Intinya bahwa penyumbatan darah di bagian sini, bismillah kita berdoa bersama, kita ikhtiari dengan terapi kelinci, mudah-mudahan supaya penyumbatan darah di sebagian sini tersembuhkan oleh Allah, supaya lancar lagi, sehat lagi, sehingga tidak terjadi sakit kepala, tidak terjadi sakit leher, dan tidak terjadi timbulnya penyakit-penyakit lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ini ya, yang merah-merah. Ini kalau di kelinci kecil ya, tapi kalau di orangnya bisa besar ini. Karena kelinci kan hewannya lebih kecil daripada manusia. Bentuknya lebih kecil. Kemudian nah, ini juga ada penyakit lagi. Sebentar. Ini penyumbatan darah. Penyumbatan darah sebentar ya. Nah ini ya, ini penyumbatan darah di kaki, di saluran darah pada kaki. Ini penyumbatan darah ini, yang garis-garis merah ini. Nah kemudian di sini juga ada ini penyumbatan darahnya. Nah ini malah sampai sini, sampai sampai area bokong ini, malah ini garis-garisnya. Nah itu penyumbatan darah seperti itu juga bismillah, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Tentunya agar saluran-saluran darah pada kedua kakinya pasien ini bisa normal, lancar, amin ya rabbal alamin. Jadi penyumbatan darah di area kaki seperti ini itu tentunya bisa menyebabkan kakinya sering sakit, atau mungkin gampang kesemutan, gampang pegel-pegel, atau mungkin duduk lama tidak kuat, berdiri terlalu lama tidak kuat, jongkok terlalu lama tidak kuat. Kemudian berpotensi asam urat juga, rematik, kram, dan lain-lain. Bismillah, mudah-mudahan ini kepindah ke kelinci, sehingga mudah-mudahan saluran darah di
di kakinya pasien, mudah-mudahan biar lancar lagi, amin ya rabbal alamin. Tentunya bahwa penyumbatan darah seperti ini kadang juga bisa disebabkan karena makan makanan yang mengandung zat purin. Artinya untuk menghindari terjadinya asam urat juga dihindari makanan-makanan yang mengandung zat purin. Makanan yang mengandung zat purin itu seperti kacang. Jadi untuk sementara dihindari kacang dulu. Kemudian kangkung juga mengandung zat purin. Kemudian kulit atau jeroan pada binatang itu juga zat purinnya tinggi. Kemudian seperti melinjo gitu kan, melinjo, bahasa Indonesia melinjo betul ya, yang buat di sayur asem itu kadang itu juga zat purinnya tinggi. Atau mungkin ada namanya keripik melinjo, itu juga zat purinnya tinggi. Jadi untuk penderita yang seperti ini mungkin dihindari dulu makanan-makanan yang mengandung zat purin tersebut, supaya tidak terjadi asam urat yang serius seperti itu. Kita cek bagian dalam. Nah ini di dalam perut ya. Ini di dalam perut ini. Nah ini banyak netes-netes cairan asam lambung ini. Ya ini lihat netes-netes banyak cairan ini. Ini cairan asam lambung. Ini ketika lambungnya banyak cairan asam, di dalam perut banyak cairan asam, maka bisa terjadi beberapa faktor penyakit. Beberapa penyakitnya bisa menyebabkan mual, perutnya kembung, perutnya mengeras, bisa menyebabkan emah. Kemudian cairan asam lambung itu juga bisa menyebabkan meningkatnya cairan asam pada area paru-paru dan jantung. Maka ketika area paru-paru dan jantung juga kena imbasnya, cairan asamnya naik, maka bisa menyebabkan nafasnya berat atau detak jantungnya terlalu cepat. Kalau detak jantungnya terlalu cepat, maka bisa bikin was-was gitu ya, bikin panik, bikin berpikir negatif, atau mungkin intinya kurang enjoy seperti itu. Kemudian cairan asam lambung juga bisa dibilang satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Maka ketika cairan asam lambungnya naik, maka cairan asam pada otak juga bisa ikut naik, sehingga bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, vertigo, migrain seperti itu. Bismillah, asam lambungnya cairannya kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan kembali sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, dilanjutkan lagi, dicek lagi. Dan ini paru-paru namanya. Ini paru-paru. Coba lihat. Nah, ini paru-paru, area paru-paru sebelah sini. Ini terjadi ada flek hitam ini seperti ini. Ini kelihatan ya. Nah, ini hitam seperti ini. Sebelah sini juga ada. Kemudian di sini juga ada flek-flek juga. Jadi di pangkal paru-paru itu fleknya banyak. Pangkal paru-paru, pangkal jantung, pangkal tenggorokan itu jadi satu ya. Ini pangkal paru-paru fleknya banyak, kayak gini, hitam-hitam kayak gini juga, ini ya, ini juga, ini ada flek-fleknya banyak. Nah, flek pada paru-paru biasanya disebabkan karena asap, entah itu asap rokok, asap kendaraan, asap obat nyamuk, atau mungkin asap bakar-bakaran. Bisa juga diakibatkan karena gas kimia, itu juga bisa. Kemudian ini paru-parunya juga kurang besar ya, maksudnya kurang segar, maksudnya bentuknya kurang besar, agak mengecil itu. Itu juga bisa disebabkan karena tentang asap-asap seperti itu. Namun bismillah, ini sudah kepindah-pindah ke kelinci. Insya Allah paru-parunya sudah berangsur-angsur bersih dari flek-flek yang seperti ini juga bismillah, mudah-mudahan paru-parunya sudah mulai mengembang menjadi besar lagi, menjadi lebih seger lagi, amin ya rabbal alamin. Nah,
Kemudian ketika banyak flek di area pangkal paru-paru, maka bisa terjadi peradangan pada tenggorokan karena pangkal paru-paru itu dekat dengan tenggorokan. Jadi bisa menyebabkan area radang tenggorokan lah, atau mungkin penyakit-penyakit tenggorokan lainnya. Kemudian ini jantungnya keras ini. Ini jantungnya keras banget. Ya, maka ketika jantungnya keras itu bisa mengakibatkan yaitu ya deg-degannya lebih kencang, bisa menyebabkan mungkin was-was, panik atau gugup itu dan lain-lain. Bismillah, mudah-mudahan kepindah-pindah semua ke kelinci sehingga agar tenggorokannya, paru-parunya, jantungnya normal sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini lambung. Ini lambung juga, wah ini lambung terlalu membesar ini ya. Ini terlalu besar itu. Kebesaran ini. Lambungnya juga banyak merah-merah seperti ini. Ini yang bisa menyebabkan lambungnya mengeras. Kayak gini, wah banyak sekali ini merah-merah kayak gini. Lambung itu tergantung apa yang kita makan ya. Jadi ya misalkan kurang makanan-makanan yang mengandung serat, kurang sayuran, kurang buah-buahan, itu juga bisa mengakibatkan masalah pada lambung. Dan bermacam-macam juga, bisa karena pola makannya telat atau apa lain-lain, bisa terjadi seperti itu. Intinya bismillah, lambung yang membesar ini dan banyak merah-merahnya ini yang sering keras, bismillah pindah ke kelinci sehingga lambungnya pasien kembali sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini organ hati. Organ hati itu adalah pabrik darah. Dia pengelola darah utama pada tubuh. Maka ketika terjadi kerusakan sistem darah pada tubuh, kerusakan dimanapun itu nanti terjadi efek kerusakan pada organ hati. Ini organ hati rusaknya seperti ini. Bisa terjadi juga diakibatkan terlalu banyak cairan asam pada lambung sehingga organ hati juga tenggelam oleh asam lambung itu, yang asam lambungnya itu panas dan memang itu tidak menyehatkan. Itu menyebabkan juga sistem darahnya rusak seperti ini. Ini ada flek-flek pada organ hati, ini flek juga, ini flek juga, ini flek juga. Ini itu organ hati ya, dia pengelola darah utama pada tubuh. Jadi apapun itu yang terjadi pada sistem darah, organ hati mengalami kerusakan. Nah ini di sebaliknya juga banyak ini banyak putih-putih. Makanya ketika ada pasien yang kena penyakit medis ataupun non medis itu tidak hanya tentang sihir dan santet ya, itu macam-macam. Bisa apa jin, apa angin merah, dan ya macam-macam lah, masya Allah. Itu juga kadang nyerangnya di organ hati seperti ini. Kayak misalkan sakitnya tidak begitu parah banget, tapi kok organ hatinya banyak kotor-kotornya seperti ini. Ya bisa jadi ada sentuhan-sentuhan penyakit yang sifatnya gaib seperti kena aura jin negatif yang kurang baik, ketempelan seperti itu, bisa kena angin merah, dan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita hanya menduga-duga, kita hanya sekedar memaparkan bahwa terapi kelinci itu selain menyembuhkan penyakit medis juga penyakit ghaibiyah, mudah-mudahan atas izin Allah. Ini cuma gambaran-gambaran saja. Mudah-mudahan apapun ini penyakitnya, entah itu medis atau non medis, bismillah kita serahkan kepada Allah. Bismillah tidak ada apa-apa, bismillah disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudiannya tentunya saya di sini senantiasa mendoakan untuk kesembuhannya pasien ini, sembuh semuanya, sistem darahnya juga normal, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah pindah ke kelinci ya. Bismillah, insya Allah, dan organ hatinya, flek-fleknya juga sudah berangsur-angsur hilang sehingga organ hatinya pasien bisa mulus lagi, bersih lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di usus, nah ini usus nih. Nah usus ada radang ini radang usus ada ini. Nah ini yang putih ini kelihatan ya. Nah ini besar banget ini radang atau sariawan yang bisa menyebabkan perutnya perih atau mungkin panas atau melilit ini. Ini ada satu, saya taruh di tangan kiri, kita cari lagi. Nah ini ada lagi ini. Nah ini putih-putih ya, ini ada dua. Nah ini ada dua. Saya taruh di sini ada dua. Nah ini wah emah ini penyakitnya nih, radang usus ini banyak sekali. Ini ada lagi, ada tiga ini. Nah ini ada lagi nih. Nah 1, 2, 3, dicari lagi penyakit yang kepindah ke kelincinya. Cuma 3 mungkin.
ya insya Allah mungkin cuma 3. Bismillah, berapapun itu jumlahnya, mudah-mudahan penyakit pindah ke kelinci ini peradangan pada usus pencernaan ya. Usus pencernaan itu bisa mengalami peradangan seperti ini, sariawan seperti ini. Bismillah, mudah-mudahan juga tersembuhkan lewat ikhtiar terapi kelinci atas izin Allah. Untuk yang lain-lain insya Allah tidak ada penyakit yang berarti, insya Allah yang lain-lain biasa-biasa saja. Dan kemudian tentunya bahwa penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi adalah penyakitnya pasien yang kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan ini penyakitnya kepindahnya banyak sekali, karena terkadang satu kali terapi kelinci itu, penyakit yang pindah ke kelinci itu terkadang tidak langsung 100%. Kadang satu kali terapi kelinci itu penyakit yang kepindahnya mungkin baru 50% atau baru 70% atau seperti apa, itu sesuai kehendak Allah. Maka nanti setelah satu kali terapi kelinci ini, ketika pasien masih dirasa belum sembuh secara total 100%, maka sangat disarankan untuk dilanjut di terapi kelinci tahap keduanya, tahap selanjutnya, agar penyakitnya semakin sembuh secara tuntas lewat perantara terapi kelinci atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bahwa untuk terapi kelinci tahap selanjutnya nanti silahkan bisa WA secara pribadi ke saya. Nanti sistemnya sama, nanti air doanya dipaketkan ke alamatnya pasien, nanti bisa seperti itu, karena memang terapi kelinci bisa dilakukan dari jarak jauh. Dan tentunya saya di sini akan senantiasa mendoakan mudah-mudahan semoga pasien ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk kesembuhannya sehingga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.